Nah, adik-adik kembali lagi tentunya masih di Bincil Bintang Cilik. Dan adik-adik semuanya, wah, Kak Marcel di sini masih ditemani sama adik-adik yang datang dari SD Islam Al Azhar 38 Bantul. Dan selain oleh adik-adik, ternyata Kak Marcel juga ditemani nih sama bapak guru dan juga ibu gurunya tentunya. Nah, biar nggak penasaran, langsung aja yuk kita sapa. Di sebelah Kak Marcel sekarang sudah hadir ada Bapak Muhtaufik Budi Santosa SPD atau yang biasa kita panggil dengan Bapak Taufik. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, adik-adik yang di rumah juga di sebelah Kak Marcel juga sudah ada nih, ada Ibu Septriana Wirian dari SPD atau yang biasa kita sebut dengan Ibu Septri ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah pernah ke Bintang Cilik ya Bu ya? Iya. Kalau Pak Taufik kebetulan baru ini. Betul sekali. Nah, adik-adik mungkin adik-adik yang ada di rumah pada penasaran gitu ya, seperti apa sih sistem pembelajaran dan juga kegiatan belajar mengajar yang ada di SD Islam Al Azhar 38 Bantul. Kok mereka itu bisa tampil percaya diri, terus berani, ada yang menyanyi, ada yang geguritan juga, terus ada juga yang storytelling. Nah, untuk itu langsung aja yuk kita nanya-nanya sama kedua guru yang sudah kita hadirkan di sini tentunya ya. Gimana nih Pak Taufik, mungkin boleh disampaikan sedikit nih Pak sekilas tentang profil sekolah ya. Jadi SD Islam Al Azhar 38 Bantul ini lokasinya ada di mana nih Pak? Kemudian sampai sekarang ini jenjang yang ada di naungannya Al Azhar 38 ini SD saja atau SMP atau mungkin ada jenjang yang lainnya? Monggo Pak. Ya, terima kasih. Kita dari SD 38 Bantul beralamat kan di Gemahan di sebelah barat Masjid Agung Bantul. Iya. Jadi arahnya kita menuju ke Gua Selarong itu arah ke Gua Selarong lokasi itu, kita. Ya. Terus kita memang ada unit yang namanya SMP. Jadi kebetulan kita ada angkatan yang pertama SMP 66. Iya. Ya, terus kita kenapa kok anak-anak bisa seberani itu, memang dari kelas 1 kita tuh dari kelas 1 kita ajarkan bahwa mereka tuh harus jadi anak yang berani, sekolahnya tidak terlalu banyak tugas, kemudian banyak kegiatan yang kegiatan itu bukan sebuah sesuatu yang memaksa, tapi anak-anaknya dihimbau, diajak seperti merangkul anak-anak sendiri. Jadi lebih banyak kayak istilahnya itu ayo yang suka sama ini siapa? Betul bisa sekali. Bergabung. Yang suka sama misalnya kegiatan yang satunya lagi siapa? Betul gitu sekali. Ya. Ya. Nah, tentunya untuk melibatkan anak-anak dan juga untuk mewadahi kemampuan dan juga kemauan dari anak-anak pasti ada wadahnya. Biasanya ada kegiatan-kegiatan sekolahan ya. Nah, ini mungkin Ibu Septri nih bagian kurikulum ya yang betul sekali bisa lebih menjelaskan seperti apa sih sistem kegiatan belajar mengajar yang ada di SD Islam Al Azhar 38 Bantul. Baik, untuk kegiatan belajarnya tentunya kegiatan belajar di SD Islam Al Azhar 38 Bantul itu sangat menyenangkan sekali. Dimulai dari kegiatan yang kita memfasilitasi adanya kegiatan ekstrakurikuler. Ekskul. Ya, ekskul. Kemudian ada juga pembinaan anak berbakat, di mana anak-anak yang memiliki bakat khusus, kemudian minat yang lebih di bidang tertentu itu kita fasilitasi. Kemudian selain itu kita juga dalam pembelajaran di kelas juga menyenangkan, menyesuaikan dengan kurikulum yang ada dan apalagi sekarang tuntutan kurikulum merdeka nih. Kurikulum merdeka itu ada namanya P5, di mana P5 ini sangat-sangat membantu anak-anak untuk berkreasi sesuai dengan passion mereka seperti itu. Jadi memang nanti itu akan diarahkan sesuai dengan passionnya mereka, betul sesuai sekali. dengan keinginan gitu ya. Kalau tadi kan sudah sempat disinggung nih, kegiatan eskulnya itu ada banyak. Kemudian ada juga yang PAB tadi ya Ibu ya. Nah, itu yang membedakannya itu seperti apa Ibu? Apakah kalau PAB itu di luar eskul atau
sebenarnya tetap dalam lingkup ekskul juga nih? Iya, kalau ekskul itu anak-anak itu bisa memilih sendiri. Kemudian kalau untuk PAB ini dilihat bakat dan memang kemampuan anaknya. Jadi di situ ada sistem seleksi. Nah, sistem seleksi ini nanti anaknya kemudian dijaring, misalkan memang anak tersebut memiliki potensi di bidang sains misalkan. Kemudian nanti guru-gurunya kemudian memfasilitasi, kemudian memberikan tambahan-tambahan teori sehingga anaknya itu mampu dan siap untuk berkompetensi di luar, seperti itu. Oh begitu. Kalau sampai sekarang nih Bu Septri yang sudah berjalan, kalau untuk yang PAB itu udah di bidang apa nih yang udah berjalan? Oh iya, banyak sekali. Ada yang sains, kemudian alhamdulillah kemarin untuk bidang agama sendiri kita sudah menang lomba CCA, cerdas cermat, kebetulan di bidang di tingkat kecamatan. Alhamdulillah sekali. Kemudian yang azan juga sudah lolos sampai kabupaten. Nah, banyak luar sekali. Biasa tentunya ya. Pak Taufik mungkin boleh juga nih Pak disampaikan, tadi kan belum sempat disinggung ya mengenai kegiatan SD, tadi baru SMP gitu ya. Kalau yang SD itu sampai sekarang ada berapa kelas sih Pak? Kalau yang SD apakah jenjang kelas satunya itu 1 kelas atau 2 kelas atau gimana nih Pak? Dan guru pengajarnya gimana nih Pak? Oh, kalau untuk SD sendiri kita dari grade 1 sampai kelas 6 itu sudah 2 rombel. Jadi setiap kelas 1 ada 2, kelas 2 ada 2 sampai kelas 6. Jadi kelasnya AB tapi kita namanya Ibnu Sina sama Buya Hamka. Jadi begitu. ada namanya, ada tokoh-tokoh dalam agama kita itu bukan menamakan A sama B tapi menggunakan nama tokoh. Jadi itu lebih mengangkat bahwa Islam itu memang banyak pahlawan-pahlawan yang harus kita angkat di situ. Sekali. Nah, kalau untuk satu rombelnya sendiri sekitar berapa? Oh, oke. Kalau kita satu kelasnya, satu rombelnya itu antara 30 sampai 32. Jadi kalau 30. semuanya ya 366 siswa di tempat kita. Luar biasa. Itu baru yang SD ya. Kalau yang SMP ini kan sudah mulai masuk tahun pertama. Betul. Gitu ya. Itu ambilnya berapa kelas nih Pak? Rencananya kita memang satu grade itu 3, tapi untuk yang saat ini kan tahun pertama, jadi baru dapat 1 kelas. Jadi percobaan dulu 1 kelas dulu. Gitu jadi kedepannya kita usahakan tahun ini tuh mendapatkan 2 kelas. Oh begitu. Yang mau daftar bisa mulai dari sekarang. Bisa. Iya, Justru betul. kalau yang SD Pak, yang perlu diketahui SD itu malah besok untuk tahun depan itu kita sudah membuat 3 rombel. Oh begitu. Jadi kita SD dinaikin. Betul sekali, ada 3 rombel. Iya. Nah, kembali ke Ibu Septri nih, Bu. Tadi kan sempat disinggung juga mengenai kegiatan ekstrakurikulernya ya. Katanya ada banyak. Banyaknya itu seberapa sih Bu? Ada apa saja gitu ya? Kemudian yang paling disukai atau diminatin sama anak-anak itu yang apa gitu? Monggo Bu. Iya. Kalau di SD Islam Al-Azhar 38 Bantul terdapat 13 ekskul yang anak-anak bisa pilih sesuai dengan passion mereka. Dan semua ekskul di sini itu banyak peminatnya. Yang terbaru yaitu ekskul panahan. Panahan juga peminatnya banyak, dan yang alhamdulillah yang kemarin kita sudah menjuarai yang tingkat internasional ya. ROV kita menang lagi di tahun ini, juara 3 alhamdulillah. Alhamdulillah sekali, tepuk tangan dulu dong buat anak-anaknya yang luar biasa internasional ya. Nah, mungkin yang lain lagi Bu, tadi kan itu istilahnya kegiatan yang potensial gitu ya, ekskul yang potensial. Mungkin yang lain lagi boleh disampaikan? Iya, seperti broadcast juga misalkan tampil-tampil. Kemudian ada kemarin lomba pencak silat. Pencak silat juga mengadakan kompetisi sendiri. Kemudian sains kemarin, kemudian lomba matematika, dan kita juga Al-Azhar se-Indonesia itu ada namanya Olka. Di situ anak-anak berkompetensi, kemudian berlomba. Nanti mereka itu menunjukkan kemampuan mereka di situ gitu. Iya, gitu. Jadi di situ ajang untuk mereka tampil lah. Bahkan sampai tingkat nasional berarti se-Indonesia. Nah, Ibu mungkin boleh juga nih disampaikan juga kepada adik-adik yang ada di rumah gitu ya. Kalau misalkan kegiatan ekstranya itu yang wajib itu ada berapa sih yang wajib diikutin sama anak-anaknya gitu ya?
Oke, kalau untuk ekstra, Iya. kalau untuk ekstra sendiri anak-anak itu boleh memilih, boleh tidak ikut juga boleh, tapi gitu. kebanyakan anak-anak ikut semuanya. Kemudian kalau untuk intra, memang Iya. yang wajib itu pramuka. Oh, Oke. pramukanya itu wajib. Iya, pramuka itu wajib. Kemudian untuk yang ekskul yang 13 tadi bisa Iya. memilih sesuai dengan keinginan mereka, begitu. Iya. Kalau kegiatan belajar mengajar sehari-hari di Al-Azhar ini pakainya 5 hari kerja atau sampai Sabtu nih? 5 hari kerja kebetulan. 5 hari. Iya. Berarti kalau Sabtu bebas belajar Iya, di rumah gitu ya. betul. Nah, kegiatan ekstranya sendiri gimana nih untuk pelaksanaannya nih, Pak Taufik mungkin? Iya. mau menambahkan? Kalau ekstra itu kita untuk kelas awal, Iya. kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3 itu kita mulai jam 1 Jam sampai 1. jam 2 atau jam 3. Oke. Untuk yang kelas tinggi kita mulai setelah KBM, yaitu mulainya jam 2 sampai jam 3. Kecuali untuk eskul yang kita itu harus sore, contohnya futsal, Iya. panahan itu emang harus sore. Jadi kita membaginya setelah jam KBM berlangsung. Untuk Sabtunya untuk libur di rumah. Iya, wah luar biasa sekali ya tentunya kegiatannya padat, jadi dari Betul. pagi sampai sore Iya. full padat dan yang pastinya itu bermanfaat untuk Anak. kemajuan anak-anak tentunya. Nah itu tadi kita baru membahas seputar kegiatan ekstrakurikuler. Nah kalau misalkan di SD Islam Al-Azhar 38 sendiri, nah mungkin boleh disampaikan juga nih kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, pada adik-adik yang di rumah, yang membedakan dengan sekolah lain itu sebenarnya seperti apa sih Pak, Ibu? Monggo. Untuk sekolah kita sebetulnya yang membedakan dengan sekolah lain itu seperti kita adalah sekolah penggerak. Iya, Ya, sekolah penggerak itu yang sekolah penggerak gimana? itu yang untuk tahun ini kita sudah masuk ke tahun yang kedua karena dari Kementerian Mas Nadiem Makarim sendiri Iya. itu mencanangkan bahwa mulai 2 tahun yang lalu itu sudah adanya sekolah penggerak. Yang membedakan itu di sini anak-anak itu lebih ditekankan untuk mengasah bakatnya masing-masing. Tidak guru yang menguasai, tapi anak-anak diberikan student center. Jadi anak itu belajar, guru itu sebagai fasilitator. Bukan terus seperti kalau dulu harus dijejali dengan ceramah-ceramah, tapi ini sebuah proses seperti membuat karya, tapi anak-anaknya ikut dalam serta kegiatan tersebut. Jadi anak-anaknya lebih dibuat mandiri, tanggung jawab, jujur, karakter yang diharapkan di kurikulum Merdeka seperti itu. Seperti itu. Oke. Jadi SD Islam Al-Azhar ini kebetulan menjadi sekolah penggerak udah tahun kedua. Betul sekali. Padahal tidak semua sekolahan ya Bapak Iya. ya yang menjadi sekolah penggerak tentunya ya. Nah kalau untuk kegiatan keagamaan yang ada di Al-Azhar sendiri, mungkin Ibu Septri boleh menyampaikan nih kepada adik-adik yang di rumah, seperti apa sih kegiatan keagamaan yang ditekankan di sana gitu. Iya, untuk kegiatan keagamaan biasanya di setiap pagi anak-anak itu selalu ada kegiatan ikrar. Nah, ikrar itu membaca syahadat, kemudian ada morning meeting namanya. Morning meeting itu kegiatannya hafalan, kemudian Iya. ngaji bersama, kemudian membaca surat-surat pendek dan doa-doa harian. Kemudian selain itu di sekolah juga anak-anak dilatih untuk sholat berjamaah. Lengkap dengan bacaannya, dan setelah sholat bacaannya seperti apa itu semuanya dituntun dengan bacaan yang jelas oleh gurunya. Tidak hanya itu saja, di setiap Iya. kelas itu satu kelas dipegang oleh 2 guru, sehingga anak-anak itu dapat perhatian yang maksimal dari guru-guru, begitu. Begitu. Jadi anak-anak itu intinya satu guru misalkan menjelaskan, yang satu guru lainnya itu mengawasi kegiatan anak, sehingga semua anak mendapatkan fasilitas yang maksimal, begitu. Oh, jadi kalau misalkan ada 2 guru Iya. gitu, ketika nanti murid ternyata ada yang bingung terus mau bertanya, itu tinggal memilih kira-kira nyamannya sama guru yang mana gitu. Ya, bisa seperti itu Kan juga. kadang kalau misalkan, aduh kok saya mau nanya sama ibu ini kok takut, tapi Iya. sama yang satunya ternyata lebih nyaman Iya, gitu. betul. Bisa Jadi bisa seperti itu. memfasilitasi ke situ. Iya. Oh iya, tadi kan sempat disampaikan kalau pagi itu dimulai dari ikrar dan segala macamnya, tadi ada hafalan. Nah itu dimulai dari jam berapa kalau gitu itu Bu? Ya, untuk kelas atas dimulai dari pukul 7, kemudian untuk kelas bawah itu kelas 1 sampai dengan kelas 3 itu dimulai pukul 7.15. Begitu. Ya, jadi memang nanti, dibedakan. Iya, jadi nanti setelah itu mungkin sekitar 15 atau 30 menit baru masuk ke KBM. masuk yang kegiatan Iya, belajar betul, resmi 30 gitu menit, ya? iya. Oh, begitu. Gitu.
Wah, luar biasa sekali. Nah, kalau tadi kan juga sempat disampaikan nih, kalau di SD Islam Al-Azhar itu kan banyak sekali gitu kegiatan-kegiatan yang istilahnya itu melibatkan murid didik dan meminta feedback terlebih dahulu. Nah, seperti apa sih keterlibatan orang tua walinya juga ini, Bu? Apakah juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan anak gitu? Atau gimana nih? Ya. Enggak, Pak? Untuk kegiatan orang tua itu sangat kita libatkan. Contohnya di awal tahun, kita menentukan kurikulum yang akan berjalan setahun saja. Itu kita mengundang dari pihak orang tua. Kalau kita namanya jamiah, jadi itu sebutannya jamiah. Nah, dari di awal tahun kegiatan apa yang akan dilaksanakan selama setahun itu orang tua wajib tahu bagaimana prosedurnya, kapan akan dilaksanakan, keterangan apa saja kita sampaikan di situ semuanya. Jadi orang tua bisa mengontrol ke sekolah ini itu kegiatan selama setahun itu apa saja. Itu namanya kalau kita ada namanya buku parent handbook. Jadi di buku itu ada petunjuk selama 1 tahun yang akan kita laksanakan. Oh begitu. Kalau misalkan ini Pak, Ibu, kalau misalkan ada wali yang kepingin nih kok saya kepingin murid-murid saya itu ada kegiatan seperti ini. Bisa nggak sih itu memberikan usulan-usulan kepada pihak sekolahan gitu? Oh, sangat bisa sekali, Bu. Pak, jadi seumpama ada wali yang menginginkan sesuatu, menginginkan saran kritik itu langsung kita terima. Karena itu menurut kita adalah bahwa itu merupakan kepedulian dari wali murid atau orang tua yang ingin mengembangkan anak dan sekolahnya untuk kita semuanya. Wow, luar biasa. Berarti memang feedbacknya juga sangat luar biasa juga tentunya ya. Pak Taufik dan juga Ibu Septri, sebenarnya Kak Marcel masih kepingin nanya-nanya banyak lagi, tapi sayang sekali ternyata waktunya sangat terbatas ya. Jadi terima kasih banyak sudah rawuh ke sini, sudah membawa putra-putri didik yang sangat luar biasa. Kapan-kapan main lagi nggih, Bapak? Siap. Dan adik-adik semuanya, demikian tadi ya ngobrol-ngobrol Kak Marcel bersama dengan Pak Taufik dan juga Ibu Septriana, perwakilan dari SD Islam Al-Azhar 38 Bantul. Dan nanti kita masih akan ada nih penampilan yang lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincil Bintang Cili.